Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syifa Syihab dalam mata kuliah Gizi Olahraga Lanjutan. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang antioksidan. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang antioksidan gitu ya. Jadi berawal dari berbagai jenis antioksidan alami begitu, mulai dari buah-buahan atau jenis-jenis makanan tertentu yang diketahui memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Nah, saya tidak akan membahas terlalu terlalu jauh ke situ begitu ya tentang aplikatifnya, tapi saya ingin membahas tentang sebenarnya antioksidan buat tubuh kita, terutama untuk orang yang berprofesi sebagai atlet itu seperti apa sih gitu ya. Emang atlet perlu begitu ya mengkonsumsi antioksidan, atau justru antioksidan itu memiliki efek-efek tertentu bagi performa tubuh seorang atlet. Nah, pada pertemuan ini saya akan mencoba membahas antioksidan berdasarkan sebuah paper yang diterbitkan pada tahun 2018 berjudul Exercise Induced Oxidative Stress and the Effects of Antioxidant Intake from a Physiological Viewpoint. Jadi ingin melihat sebenarnya efek antioksidan buat secara fisiologis tuh kayak gimana sih? Betulkah antioksidan itu diklaim memiliki efek tertentu yang bisa meningkatkan performa tubuh? Nah, saya akan coba cerita begitu ya, dari ini review papernya. Jadi nanti dia akan melihat, mencoba menarik ke belakang sejarah penggunaan antioksidan dan sebenarnya bagaimana efek antioksidan itu sendiri terhadap atlet secara fisiologis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali apa sih itu antioksidan. Jadi antioksidan merupakan molekul yang mampu menghambat proses oksidasi molekul lain. Nah, kenapa kita butuh antioksidan? Karena sebetulnya di dalam tubuh kita itu sering sekali atau hampir setiap saat itu terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan reaksi berantai kerusakan sel. Jadi adanya radikal bebas itu dapat menghasilkan atau menyebabkan kerusakan sel. Dan yang lebih parah dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas ini, jadi kalau ada satu sel yang rusak, maka sel yang rusak ini akan menulari atau menyebabkan kerusakan dari sel yang lain, yang tentunya sel tersebut itu tadinya sehat. Jadi yang asalnya tadinya hanya satu sel yang kena radikal bebas kemudian teroksidasi. Nah, dengan adanya radikal bebas itu ternyata si sel yang rusak itu dapat menularkan gitu ya ke sel-sel lain yang sehat. Nah, penggunaan antioksidan ini diketahui dapat menghentikan proses tersebut, yaitu dengan cara menghilangkan radikal bebas dan menghambat reaksi oksidasi yang lebih lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada, dulu waktu SMA mungkin tahu ya yang namanya atom gitu ya, atau suatu unsur itu kan ada yang namanya elektron di dalam satu atom tersebut. Nah, atom-atom yang ada di dalam tubuh kita begitu ini memiliki struktur yang stabil pada umumnya begitu ya. Ini yang sebelah kiri mohon maaf. Yang sebelah kiri ini adalah molekul yang stabil, contoh molekul yang stabil yang berada dalam tubuh kita. Ingat kan dulu pelajaran kimia tuh ada kalau nomor atomnya sekian itu berarti urutannya 1s2, 2s2 gitu ya, 3s6. Jadi 2 itu tadi menunjukkan jumlah elektron yang berada pada orbitalnya. Nah, ini adalah dan setiap elektron itu cenderung berpasangan, pada umumnya berpasangan dan selalu ingin berpasangan, sebagaimana kita manusia pada umumnya juga ingin berpasangan. Nah, elektron juga ternyata pengen berpasangan nih. Elektron itu ini contohnya ya, kita ambil di orbital yang pertama itu ada 2, dan yang di orbital yang kedua ini ada 4 pasang elektron. Nah,
Radikal bebas pada umumnya itu dia kehilangan satu pasangan elektron. Jadi ini di sini yang namanya radikal bebas itu adalah molekul yang tidak seimbang. Kenapa? Karena dia kehilangan pasangan elektronnya. Jadi Anda juga kalau merasa tidak seimbang begitu berarti Anda kehilangan sebuah pasangan dalam hidup Anda. Ini contohnya pada molekul dia tidak memiliki pasangan. Ketika dia berada dalam keadaan tidak berpasangan, maka dia cenderung akan menarik elektron dari molekul lain yang lebih stabil, sehingga yang tadinya stabil akan menjadi rusak atau menjadi tidak stabil. Nah, ini contohnya ilustrasinya free radicals atau radikal bebas ini akan mengambil elektron dari atom-atom yang sehat atau kondisinya yang baik. Antioksidan itu pada umumnya berfungsi untuk secara umum itu memberikan elektron atau pasangan elektron yang hilang gitu. Jadi dia fungsinya adalah menggantikan elektron sehingga yang tadinya radikal itu dia sifatnya tidak seimbang menjadi seimbang gitu. Nah, free radicals atau radikal bebas ini dari mana sih gitu ya? Emang kelihatan gitu ya. Tentunya radikal bebas itu tidak terlihat, tapi efeknya sangat bisa kita rasakan. Di sini ada beberapa contoh tentang sumber radikal bebas yang berada di lingkungan kita. Yang pertama itu adalah sinar UV. Sinar UV diketahui dapat menyebabkan radikal bebas. Polusi udara yang terjadi di sekitar kita ini juga dapat menghasilkan radikal bebas. Demikian pula dengan radiasi gitu ya, sumber-sumber radiasi ini dapat menghasilkan radikal bebas. Merokok juga itu diketahui bisa menghasilkan radikal bebas. Sedangkan di dalam tubuh ini kan faktor eksternal ya. Kalau kita lihat dari faktor internalnya, maka tubuh kita sendiri sebetulnya dia menghasilkan radikal bebas. Dari mana radikal bebas itu berasal? Radikal bebas di dalam tubuh kita ini dihasilkan melalui proses metabolisme dan melalui adanya jika terjadi inflamasi di dalam tubuh kita. Kondisi terjadinya inflamasi atau peradangan serta proses metabolisme ini dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini pada intinya dia tidak merusak sel, tapi dia merusaknya jauh ke dalam tataran gen atau tataran DNA. Jadi DNA kita gitu yang menentukan segala sifat kita dan yang segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita ini dapat rusak oleh adanya radikal bebas. Ketika DNA sudah rusak, tentunya proses-proses di dalam tubuh kita ini menjadi tidak dapat berlangsung secara normal begitu ya. Jadi efeknya itu bisa walaupun terjadinya di level yang sangat dasar, tapi efeknya itu bisa sangat terasa bagi tubuh kita dalam skala besar. Nah, untuk mengatasi radikal bebas ini sebetulnya tubuh kita mempunyai penangkal begitu ya. Penangkalnya itu bisa berasal dari luar atau berasal dari dalam. Penangkal radikal bebas atau tadi yang memberikan donor elektron begitu dikenal dengan nama antioksidan. Terdapat dua jenis antioksidan. Yang pertama adalah antioksidan endogenus. Artinya endogenus itu yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Antioksidan jenis yang kedua adalah eksogenus. Artinya dia harus diperoleh atau berasal dari luar tubuh kita. Jadi endogenus berasal dari dalam tubuh, eksogenus itu berasal dari luar tubuh kita. Untuk antioksidan yang bersifat endogenus, ini ada dua kategori. Yang pertama adalah antioksidan enzimatis dan antioksidan non-enzimatis. Ini artinya tubuh kita mampu menghasilkan antioksidan ini. Antioksidan yang tergolong pada kategori antioksidan enzimatis diantaranya adalah ada katalase, ada superoksida dismutase, ada glutathione peroksidase, ada peroxidoksin, ada juga thioredoxin.
Ini adalah enzim-enzim yang dapat mencegah terjadinya radikal bebas. Jadi tubuh kita itu punya antioksidan alami loh sebetulnya, yaitu dalam bentuk enzim. Nah, bagaimana dengan bentuk yang non-enzim? Di dalam tubuh kita mampu menghasilkan antioksidan yang bukan merupakan kategori enzim. Contohnya ada glutathione, ada ubiquinol atau CoQ10, ada juga uric acid atau asam urik, ada juga bilirubin. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis antioksidan yang secara alami terdapat dalam tubuh kita dan bukan merupakan enzim. Lalu bagaimana dengan antioksidan yang bersifat eksogenus? Artinya dia harus diperoleh atau berasal dari luar tubuh kita. Antioksidan eksogenus ini dapat berasal dari berbagai makanan yang kita konsumsi, begitu ya. Makanan-makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian mengandung selenium, polyphenol dan phytochemicals, ini dapat berfungsi sebagai antioksidan eksogenus. Jadi kita kalau makan strawberry, kalau kita makan wortel, kalau kita makan vitamin E itu contohnya ada di alpukat begitu ya, atau di kecambah begitu ya. Ini ternyata diketahui dapat bersifat sebagai antioksidan bagi tubuh kita. Jadi tinggal pilih nih, kalau Anda di dalam tubuh merasa radikal bebasnya sudah banyak, Anda mau mengandalkan yang endogenus gitu ya, sudah terdapat secara alami dalam tubuh kita, atau Anda merasa kurang begitu ya, sehingga harus mengkonsumsi melalui makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Silahkan Anda pilih. Nah, hasil penelitian pada tahun 2018 oleh Kawamura dan Muraoka begitu, ini dia membahas tentang stres oksidatif pada olahraga dan bagaimana efek antioksidan terhadap stres oksidatif tersebut. Jadi di sini ada review terhadap exercise induced oxidative stress and the effects of antioxidants intake from a physiological viewpoint. Jadi pada paper ini dia mencoba mencari tahu nih gitu ya, apakah olahraga itu bisa menyebabkan stres oksidatif atau bisa menyebabkan radikal bebas begitu ya. Lalu bagaimana kalau yang berolahraga itu mengkonsumsi antioksidan? Nah, dia mencoba mencari tahu dari berdasarkan aspek fisiologisnya. Nah, pada orang yang melakukan latihan atau olahraga secara intens, di sini ada acute exercise, ternyata pada saat melakukan kegiatan olahraga tersebut itu dihasilkan radikal bebas, begitu ya, radikal bebas atau di sini disebutnya istilahnya ROS, reactive oxygen species gitu ya. Nah, jadi pada saat berolahraga itu tubuh kita itu menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas utamanya itu dihasilkan pada otot-otot yang berada di dalam rangka kita. Bagian mana saja dari otot tersebut yang menghasilkan radikal bebas? Yang pertama ada mitokondria, kemudian juga ada di dalam sel otot itu dihasilkan xanthin oksidase, kemudian juga dihasilkan NADPH oksidase dan fagosit. Jadi ketika tubuh kita itu melakukan olahraga, itu sebenarnya dia menghasilkan kerusakan. Jadi ketika kita berolahraga, otot kita itu kan sangat dilatih begitu ya, bekerja sangat keras. Nah, tidak tertutup kemungkinan pada saat berolahraga tersebut terjadi kerusakan sel-sel otot, dan kerusakan sel otot tersebut dibaca sebagai kondisi peradangan atau inflamatori. Nah, ketika tubuh merasakan bahwa itu terjadi peradangan, maka tubuh akan menghasilkan inflammatory response. Respon peradangan yang dihasilkan oleh tubuh kita itu akan terjadi
Jadi ketika tubuh kita merasakan ada peradangan ya karena tadi sel-sel otot kita rusak, itu tubuh akan meresponnya dengan memproduksi neutrofil dan makrofage. Neutrofil dan makrofage sendiri itu merupakan sel yang berperan dalam pertahanan tubuh, terutama saat terjadi inflamasi, peradangan atau infeksi. Sel-sel fagosit itu nanti yang ketika tadi dirasakan ada peradangan, kemudian tubuh itu merasa ada yang rusak, maka yang terjadi adalah sel-sel fagosit di dalam tubuh kita itu akan masuk ke dalam jaringan otot dan memperbaiki serta meregenerasi sel-sel otot yang rusak. Nah, pada saat memperbaiki tersebut, prosesnya itu ternyata juga dibarengi dengan terbentuknya ROS ini atau radikal bebas tersebut gitu ya. Jadi ketika memperbaiki itu secara tidak langsung juga akan menghasilkan radikal bebas. Nah, ketika tubuh kita menghasilkan radikal bebas dalam jumlah yang tinggi, maka respon lain dari tubuh kita, kalau tadi ada yang memperbaiki, respon lain dari tubuh kita adalah tubuh kita juga akan menghasilkan antioksidan dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi ketika kerusakan banyak, maka antioksidan yang dihasilkan secara alami tadi endogenous dalam tubuh kita ini juga akan tinggi. Akibatnya apa? Stres oksidatif yang dihasilkan oleh tubuh kita juga akan sama tingginya. Jadi pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita itu akan seimbang. Semakin banyak yang rusak, semakin banyak pula tubuh kita akan melakukan perbaikan begitu ya. Jadi semakin banyak radikal bebas, maka tubuh kita juga akan memproduksi antioksidan yang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, seberapa banyak sih jumlah radikal bebas yang bisa dihasilkan dalam tubuh kita? Nah, tadi saya sebutkan bahwa radikal bebas itu dihasilkan merupakan produk sampingan pada saat perbaikan sel. Nah, jumlah radikal yang dihasilkan gitu ya, selama proses perbaikan sel ini sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah intensitas olahraga dan durasi olahraga. Jadi semakin intens dan semakin lama olahraganya, maka jumlah radikal bebas juga yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kemudian faktor lainnya adalah nutritional intake. Jadi bagaimana pola konsumsi kita begitu ya, bagaimana zat gizi yang kita peroleh, apakah mengandung antioksidan yang cukup atau tidak. Kemudian status latihan begitu ya, kemudian juga adanya level atau jumlah radikal bebas pada kondisi istirahat, serta faktor-faktor lainnya seperti faktor penuaan, faktor dehidrasi, ada faktor hipoksia, dan juga ada faktor kelamin atau gender begitu. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya atau jumlah radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh kita. Dalam papernya tersebut begitu, kedua penulis tersebut juga membahas tentang penggunaan beberapa jenis suplemen antioksidan. Nah, ini adalah suplemen antioksidan yang biasa dikonsumsi di dalam bidang olahraga. Di antaranya ada vitamin C, vitamin E, ada beta karotin, ada coenzim Q10, ada juga alpha lipoic acid, ada N-acetylcysteine atau disingkat sebagai NAC, ada quercetin, ada resveratrol, dan ada juga polyphenol. Jadi ketika Anda memutuskan ingin mengkonsumsi antioksidan gitu ya, ini adalah beberapa jenis suplemen antioksidan yang diketahui banyak digunakan di bidang olahraga. Anda bisa lihat itu, misalkan ketika Anda beli suplemen, Anda bisa lihat di kemasan belakangnya apakah suplemen yang Anda konsumsi itu mengandung antioksidan seperti ini begitu. Nah, sebenarnya tadi balik lagi gitu ya, sebenarnya butuh nggak sih antioksidan gitu ya dalam tubuh kita, karena ternyata tubuh kita juga sebetulnya mampu menghasilkan antioksidan secara alami.
itu ternyata sangat bergantung pada tadi intensitas latihan kita, pola makan kita, dan tentunya juga ada faktor genetik gitu ya. Lalu bagaimana ketika Anda memutuskan Anda akan mengkonsumsi antioksidan? Nah, dalam paper ini juga dibahas begitu ya mengenai efek jangka panjang penggunaan antioksidan. Nah, ternyata dari paper tersebut gitu ya, hasil penelitian hingga saat ini disarankan bahwa pemberian atau penggunaan antioksidan yang berlebihan dalam jangka panjang ini dapat menghambat jalur persinyalan sensitif redoks, dapat mengganggu adaptasi fisiologis seperti biogenesis mitokondria, dapat juga meningkatkan kapasitas produksi antioksidan begitu ya, juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan hipertrofi otot. Jadi sebetulnya ada plus minusnya begitu ya. Anda ingin semakin banyak semakin banyak latihan, tadi semakin banyak sel yang rusak, akibatnya antioksidan yang dihasilkan juga semakin banyak. Tapi efek lain yang dihasilkan dari penggunaan antioksidan dalam jangka panjang ini ternyata mempunyai efek-efek seperti dapat mengganggu biogenesis mitokondria. Jadi kalau Anda tahu mitokondria itu adalah salah satu organel di dalam sel atau bagian sel gitu yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Ketika Anda membutuhkan energi dalam jumlah besar, sedangkan mitokondria yang Anda punya itu hanya sedikit, misalkan di dalam sel, maka Anda tentunya tidak mempunyai jumlah energi yang cukup karena mitokondrianya cuma satu gitu ya, pabrik penghasil energinya cuma satu, sedangkan kebutuhannya banyak. Nah, ketika pada orang normal, ketika tubuh kita butuh banyak energi, maka mitokondria ini akan melakukan biogenesis atau akan memperbanyak diri. Jadi pabrik-pabrik energi itu akan dibuat lebih banyak di dalam tubuh Anda. Itu yang dinamakan dengan biogenesis mitokondria. Ketika jumlah pabriknya banyak, tentunya akan menghasilkan produksi energi yang lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan Anda. Nah, pada orang yang mengkonsumsi antioksidan, ternyata kemampuan sel untuk memproduksi banyak mitokondria begitu ya, atau melakukan biogenesis mitokondria ini menjadi berkurang begitu, karena tadi selalu ada antioksidan tambahan. Padahal sebenarnya tubuh kita itu mampu mencukupi kebutuhan energinya dengan proses tadi biogenesis mitokondria. Nah, efek jangka panjang dari penggunaan antioksidan yang lain itu adalah sebetulnya memperberat kerja hati. Jadi pada intinya jika Anda memasukkan bahan lain ke dalam tubuh Anda, dalam hal ini adalah suplemen antioksidan, sebetulnya itu akan dikenali sebagai zat asing di dalam tubuh kita, atau di mana zat asing tersebut itu akan dideteksi oleh tubuh kita sebagai sebuah hal atau sebuah zat yang harus dinetralkan. Begitu, sebagai suatu hal yang harus dinetralkan zat asing tersebut begitu ya. Padahal sebenarnya itu tadi kita konsumsi karena kita ingin merasa lebih fit gitu ya dengan mengkonsumsi antioksidan. Tapi dalam beberapa kasus tubuh kita itu justru mengenalinya sebagai benda asing, sehingga benda asing itu harus dinetralkan di dalam hati kita. Kita tahu hati merupakan organ yang berfungsi untuk menetralisir toksin gitu ya. Jadi antioksidan yang Anda konsumsi itu nanti akan dibaca sebagai toksin dan justru malah akan memperberat kerja tubuh Anda. Nah, saya pernah juga membaca atau melihat sebuah tayangan begitu tentang bagaimana sih perkembangan industri antioksidan. Jadi itu memang suatu hal yang sangat kontroversi dan juga penuh dengan konspirasi katanya, karena sebetulnya efek antioksidan itu tidak
tidak dapat terbukti dengan nyata, dan efek jangka panjangnya itu ternyata lebih banyak merugikan dibandingkan efek positifnya. Jadi satu, antioksidan itu memang dapat mencegah radikal bebas, tapi ternyata tubuh kita mempunyai mekanisme tersendiri untuk menangkal radikal bebas tersebut. Tadi dengan antioksidan yang bersifat endogenous. Lalu bagaimana kita ingin meningkatkan gitu ya jumlah antioksidan dalam tubuh kita, itu memang bisa kita peroleh melalui makanan. Tapi makanan sendiri itu sebetulnya harusnya dikonsumsi untuk meningkatkan tadi enzim-enzim yang mempunyai sifat antioksidan, bukan untuk menggantikan fungsi antioksidan tersebut. Jadi memang ini adalah dua sisi mata pisau begitu yang saling berlawanan. Ada yang mengatakan bahwa antioksidan itu perlu, tapi ada juga yang mengatakan antioksidan itu tidak perlu. Jadi itu semua balik lagi sangat tergantung pada kondisi latihan Anda, begitu ya. Pola konsumsi Anda, kemudian juga intensitas latihan Anda. Tentunya jika semua dapat direncanakan dengan baik, latihan atau olahraga yang Anda geluti gitu ya saat ini itu akan tetap tidak mengganggu performa tubuh Anda dan kesehatan Anda. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi antioksidan ini. Semoga bermanfaat, semoga juga tidak membingungkan. Ya, choose wisely lah gitu. Pilihlah dengan bijak. Segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Bisa langsung hubungi saya, atau Anda bisa kasih komentar di kolom komen di tayangan YouTube ini. Jangan lupa di like ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.